Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah rabbi sholli wa yassirli amri wal tatami lisani yafqahu qouli amma ba'd. Bersyukur sekali pada malam hari ini tentunya sahabat semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Semakin disayang oleh Allah, berbagai macam keajaiban berdatangan ya. Mungkin ada yang belum berasa aja sih, sebenarnya keajaiban juga sudah banyak hadir gitu ya. Nah teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Emang benar kita bisa ajaib. Bisa. Benar. Bisa. Allah Akbar. Yakin bisa. Allahu Akbar. Tepuk tangannya dulu. Ya mungkin ada yang delay, tidak apa-apa ya Bunda Trimurni. Ya. Bersyukurnya kita ya ada di magnet rezeki ini ya Bunda Yuni, terima kasih tepuk tangannya. Bersyukurnya kita ya ada di ruang ya privat RFF LOP ya secara khususnya dan secara umumnya ada di majelisnya magnet rezeki gitu ya. Nah, magnet rezeki sendiri adalah alat sebagai alat ya untuk bisa menarik ya apapun yang kita butuhkan gitu kan. Nah, pada saat kita menarik apapun yang kita butuhkan, pada waktu teman-teman berlatihnya itu ya tanpa ya membawa dari nama Allah, tanpa kita mau meningkatkan ketakwaan kita, Ustadz Nasrullah di situ menyarankan tinggalkan ilmu itu gitu. Apabila teman-teman berlatih ya tapi tanpa dilandasi dengan ada Al-Quran dan Al-Hadis. Dimaksudkan adalah teman-teman hanya berlatih untuk menarik dunia aja gitu. Itu disarankan Ustadz Nasrullah untuk tinggalkan ilmu yang seperti itu. Karena tanpa menyebut nama Allah, apalah kita gitu kan. Kemudian apalagi Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang memiliki rezeki. Kenapa kita hanya dunianya aja yang kita di situ fokuskan gitu kan? Justru pada waktu kita fokus ya ada di nama Allah di sana, kemudian kita di dalamnya ada baca Al-Quran ya, ada menjalankan juga kewajiban-kewajiban dan sunah-sunah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka itu justru yang mengekalkan gitu ya, karena Ustadz Nas menyampaikan seperti itu. Ya, dunia hanya fana sementara gitu kan. Jadi kenapa dunia yang kita kejar gitu tanpa kemudian mengutamakan ya di sini ada akhirat kita, ya kita nol nilainya. Dan bersyukurnya pada waktu kita riyadhah seperti ini pun kita membaca ada Al-Waqiah ya surat-surat yang ada di Al-Quran. Kemudian apalagi pada waktu kita di kelas yang satunya terapi syukur, di sana juga kita ada zikir ya, ada zikir nafas, dan ini pun penemuannya ya lebih mempercepat teman-teman memahami ya, bagaimana kerja magnet di dalam diri kita yang sebenarnya ya fungsinya di sana pada saat kita mau mengalami banyak ya berderet-deret keajaiban sebenarnya adalah kita untuk rajin-rajin membuka perisai kita. Perisainya bermacam-macam, berlapis-lapis, dan itu cenderungnya datang setiap saat karena dia berupa seperti debu yang menempel ada di jendela kaca kita. Jendelanya di mana? Di hati kita gitu kan. Tertangkap melalui apa? Panca indera, melalui pori-pori kita, melalui ada saluran saraf-saraf dan sel-sel kita di sana keserap gitu kan. Ya peristiwa-peristiwanya itu yang di memori itu rasanya tidak nyaman gitu kan, membentuk ada perisai. Nah perisai itu bisa jadi muncul sariawan hati gitu kan. Akhirnya traktiran Allah itu tidak bisa dinikmati gitu kan. Nah makanya kalau kita memang betul-betul ya mau ajaib ya kita untuk rutin berlatih di sini ya, di magnet rezeki, dan kita peluk erat ya, kita cintai ya amalan-amalan yang ada di magnet rezeki karena itu akan mudah sekali meleverage rezeki kita dan juga untuk meningkatkan keimanan kita. Coba teman-teman bayangkan ya, apabila kita sukses, misalnya nih Ayah Ahmad sukses, tapi suksesnya bukan melalui jalur ibadah gitu kan, jalurnya ibarat maaf ya jalur nasional gitu kan, ya kan? Di sana jalur nasional gitu kan. Akhirnya bagaimana? Hanya sementara
aja gitu. Karena yang bersifat untuk bisa melanggengkan sebenarnya adalah ada asma Allah di sana yang kita sebut. Akhirnya pada waktu belum ajaib pun kita masih terus semangat ya, karena untuk mencapai ridho Allah di sana. Misalnya masih ada dalam keadaan terjatuh, kita masih ada semangat ya untuk terus berlatih. Tetapi pada waktu mungkin kita ada keajaiban pun kita rasanya malu hati kalau mau sombong gitu kan. Nah disitulah ada kelanggengan terjadi gitu teman-teman. Ada remnya di sana ya. Maka disinilah ya teman-teman bersyukur sekali, dan saat ini kita akan mencipta nasib kita. Bunda kenapa sih kok berlatih terus ya, kita kan makan juga terus kok gitu ya. Dan kita hajatnya itu juga selalu muncul ada baru, selalu muncul ada lagi gitu kan ya. Kita harus bersamai kan dengan ada jiwa kita yang mau melangit. Nah melangitnya bukan hanya angan-angan yang kosong belaka, bukan, tetapi di sini diberikan ada materi-materi yang brilian ya, ada disiplin kata yang terbaik, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan menyimak ilmu-ilmu yang disampaikan gitu kan. Nah pada waktu kita gemar berlatih ya, pada waktu kita hobi berlatih, maka kita akan mengalami kemudahan dan kejayaan. Barang siapa yang tidak mau belajar, tidak mau ke majelis ilmu, maka akan dirasakan ya saat pahitnya, karena perjalanan dari kehidupan itu terus berputar gitu kan. Tanpa ilmu kita akan mudah terlibas. Kurang lebihnya seperti itu ya kata ulama, ya kata salafus soleh. Kita pun harus juga mau patuh seperti itu, belajar. Dan pada waktu teman-teman ya sudah rutin belajar ya, kemudian rasanya menjadi kayak ketagihan, disitulah nanti keajaiban demi keajaiban ya akan mudah berdatangan. Ya keajaiban ini apa? Ya kelancaran kehidupan kita, kemudahan yang tadinya tidak ada tiba-tiba hadir kan, keajaiban. Ya diberikan ada di situ kesuksesan yang mungkin di luar dari ekspektasi teman-teman gitu. Itu termasuknya keajaiban juga. Nah, sahabat, malam hari ini tentu kita berbahagia sekali ya. Kita akan belajar bagaimana sebuah ya ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Pita. Alhamdulillah, apapun keadaannya nih teman-teman, mungkin yang masih ada tumbukan ya, bukan teman-teman saja, kami pun sama gitu ya. Ya mungkin Ustadz Nasrullah juga sama, tapi kan makomnya memang beda-beda. Maka yang terpenting adalah kita bekali diri kita ya dengan akses cahaya untuk bisa memberikan penerangan di dalam kehidupan kita. Ada satu amalan yang akan disampaikan oleh Bunda Pita. Bunda kok amalan terus? Tidak apa-apa, Bunda, Bapak Ibu pakai aja yang cocok, yang mana gitu kan ya. Kalaupun misalnya Bunda aku LOP-nya seneng yang itu Bunda, yang 5 panca indera bersensasi gitu, silakan gitu kan ya. Bunda aku senengnya yang pakai jaring-jaring gitu kan, nanti saya tarik boleh gitu kan. Jadi teman-teman silakan ya. Kemudian amalan-amalan itu banyak. Saya share pada waktu teman-teman yang baru gabung gitu ya, saya berikan ada 3A gitu ya. Wah luar biasa 3A itu, benar-benar kayak satset dasdes gitu. Membuat lincah luar biasa. Nah, pada malam hari ini ya ada satu amalan yang menggetarkan pintu langit. Ya, tak berlama-lama nih sahabat, siapkan ya alat tulisnya. Amalannya apakah itu ya yang akan disampaikan ya oleh pemateri kita malam hari ini yang luar biasa ya. Kita sambut ya, mohon izinnya mungkin opening saya agak cukup panjang gitu ya, dan saya akan menyampaikan leverage rezeki, tetapi ternyata saya rasa kepanjangan ini, nanti lagi bisa ya seperti itu ya, ataupun kapan waktunya ya. Nah kemudian bismillah ke depannya gitu ya, karena ini bersangkutan dari bagaimana mudahnya kita nanti mengalami ada peningkatan dalam energi baik kita, dan kemudian meleverage ini kayak daya ungkit gitu ya, yang sangat kuat pada waktu kita mendapatkan keajaiban itu nanti akan sangat cepat. Nah teman-teman siapkan ya alat tulisnya ya. Ada satu amalan yang menggetarkan langit ya, menggetarkan langit, dan otomatis nanti akan mudah terbuka pintu keajaibannya untuk teman-teman semua. Langitnya di mana? Bisa jadi langit-langit mini kita di mana nih, di kuantum kita ya, ada di kepala kita. Kemudian langit-langit yang luas ini ya, langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta raya ini. Maka sahabat semua,
sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh Bunda Pita Nareswari dan Winda, tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita yang power. Ya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah luar biasa sekali openingnya dari Bunda Susannya, banyak reminder dan banyak ilmu tadi yang sudah disampaikan untuk Bunda Siti Romlah ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Apa yang disampaikan oleh Bunda Susan barusan, dan buat teman-teman yang baru gabung tidak mendengarkan tadi tanya jawabnya apa, ternyata sudah ada sesi tanya jawab di depan gitu. Menyambung Bunda, Tidak apa-apa, nanti masih ada sesi tanya jawab lagi ya Bunda Susan ya, barangkali nanti setelah kita riadoh ada teman-teman yang ingin bertanya jawab lagi, insya Allah kita fasilitasi, dan nanti teman-teman kalau mau menambah di grup WhatsApp juga silahkan kita fasilitasi juga ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ajaib. Semangat kita terima nih. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Satu. Untuk apa kita malam hari ini ada di sini teman-teman? Senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib? Yakin semuanya bisa ajaib? Bisa. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Luar biasa, semangatnya mantap semua ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku sahabat Trifatara FFLOP yang berbahagia, mari kita buka majelis ini dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Semoga kesehatan yang berlimpah dan paripurna, badannya segar bugar prima luar biasa buat teman-teman semuanya beserta dengan seluruh keluarganya. Yang kurang sehat segera diangkat penyakitnya menjadi sembuh sedia kala. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Sahabat ada di mana-mana, orderan lancar selalu, closingan beratus-ratus juta. Namanya kita dapat 5 miliar satu bulan. Kita haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Punya aset 10.000 dinar. Insya Allah semuanya wafat husnul khotimah, mendapat syafaat dari Rasulullah, dimasukkan di surga terbaik, tetanggaan sama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang ya rasanya teman-teman semuanya pada malam hari ini kita dapat jumpa lagi di ruang Trifatara FFLOP, ruangan kesayangan kita ya. Tadi Bunda Susan sudah menyampaikan beberapa patah kata ya, yang insya Allah memberikan booster dan semangat buat kita semuanya. Tadi ada tanya jawab di sesi awal ya oleh Bunda Siti Romlah ya, yang kurang lebih Bunda Siti Romlah itu menginginkan bagaimana cara untuk poster LOP-nya supaya cepat menjadi ajaib. Nah, seperti itu ya. Tadi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bunda Siti Romlah ya, sangat menarik sekali bagaimana poster untuk pasangan kita. Nah, jadi Bunda Susan sudah menyampaikan apa yang harus kita lakukan apabila ingin suaminya itu atau istrinya bisa menjadi seorang yang pembelajar magnet rezeki juga. Dan alhamdulillahnya ternyata hari ini saya juga dapat keajaiban nih teman-teman ya. Suami saya barusan pagi-pagi, wah saya belajar buat keajaiban nih. Apa iya kok kamu belajar magnet rezeki secara tiba-tiba gitu. Mendapatkan ilmu magnet rezeki gitu di kantornya. Dan yang mentraining adalah CTMR lain gitu dari Bandung, Jawa Barat gitu dong. Nah, ketika saya LOP ya, jadi saya tidak pernah memaksakan apakah pasangan harus belajar sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Terutama mungkin untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu itu harus memiliki kemampuan ketegaran yang lebih strong, ya, lebih kuat lagi. Kalau seorang wanita ya, karena wanita itu adalah tiang rumah tangga.
Wanita adalah tiang rumah tangga. Apabila tiangnya rapuh, otomatis rumah tangga runtuh ya. Maaf bahasanya kurang disiplin kata, tidak utuh ya. Jadi kalau teman-teman ya sebagai wanita mudah mengeluh, kenapa suami saya seperti ini, kenapa kok anak-anak saya tidak mau nurut gitu. Yang kita lihat kembali adalah diri kita sendiri gitu. Apakah ibadah-ibadah kita ini selama ini sudah bagus? Apakah ranah rasa ya yang selalu kita munculkan kepada suami, kepada anak-anak, vibrasi yang kita pancarkan kepada mereka juga sudah tepat atau belum gitu. Nah, ini yang harus kita jadikan refleksi dan pembelajaran. Nah, supaya rumah tangga kita ini senantiasa harmonis ya, menjadi lebih baik lagi dan lagi gitu. Dan bunda-bunda ya, mohon izin ingatkan, perempuan dengan laki-laki memiliki frekuensi berkata-kata dengan jumlah yang berbeda. Kalau perempuan ya dibekali Allah dengan 9 perasaan, 1 logika. Tapi laki-laki dibekali Allah 9 logika dan 1 perasaan. Betul nggak Pak Ahmad? Kalau di secara apa namanya dinalar gitu, laki-laki misalnya istrinya ngomel-ngomel begini ya, apa yang laki-laki terima itu akan berbeda sekali dengan apa yang kita ucapkan Bunda. Jadi kita nggak bisa maksain ya, kita nggak bisa maksain pasangan kita, terutama bapak-bapak, ayo Pak belajar magnet rezeki ini seperti itu dengan panjang lebar kali tinggi ya. Akhirnya kita sudah menjelaskan volume dari magnet rezeki itu gitu. Tapi apa yang ditangkap oleh pasangan kita itu berbeda gitu. Apa yang ditangkap oleh pasangan kita itu berbeda ya. Jadi dia main logika apa gitu ya. Dan dia kalau secara nalarnya dia kok tidak bisa diterima gitu kan, maka dia nggak akan ikut. Tapi kalau dia bisa menerima, maka dia akan mau mengikuti. Dan umumnya ini bunda-bunda ya, umumnya laki-laki itu akan mudah dinasihati orang lain daripada istrinya sendiri. Kalau bunda ngomong langsung, Pak ini begini, ini begitu gitu, tidak akan mudah beliau terima. Kalau yang menjelaskan orang lain ya, pagi ini ya tadi sampai siang katanya suami saya mendapatkan materi gua keajaiban. Padahal saya bisa menjelaskan sendiri kepada beliau, tapi tidak saya jelaskan seperti itu. Nah, beliau excited banget. Aku dapat materi gua keajaiban begini aja. Saya selalu ber-LOP bahwa suami mau belajar ilmu magnet rezeki gitu. Saya bahagia luar biasa. Ini keajaiban, berarti untuk kedepannya saya sudah punya bayangan gitu. Supaya mudah-mudahan ya Pak Su ini bisa menjadi seorang CTMR juga seperti beliau ya Pak Haji Gatot, suaminya Bunda Susan, dan insya Allah suaminya Bunda Murti juga Pak Sas dipersiapkan ya Bunda Murti yang menjadi CTMR juga insya Allah. Amin. Atas izin Allah semua itu mudah. Yang terpenting bunda-bunda dan ayah semua yakin bahwa kita semua kan tadi sudah berdoa pasangan kita adalah pasangan yang taat dan setia, amin. Lalu bayangkan mereka itu, beliau-beliau itu pasangan kita itu ada di sebelah kita, ikut bersyiar magnet rezeki, atau mungkin ikut duduk di sebelah kita menjadi seorang pembelajar magnet rezeki itu. Seperti itu ayah bunda semuanya ya. Dan pegang keyakinan itu, jangan sampai turun levelnya 1% pun, tidak boleh. Pokoknya ayah bunda harus tetap yakin istri saya adalah istri magnet rezeki, suami saya adalah suami magnet rezeki. Kita bisa syiar bareng, selaras, belajar bersama-sama menjadi pribadi yang ajaib. Ya, insya Allah kita bisa sehidup dan sesurga. Ya, apabila kita LOP-nya di ranah rasanya, kita ini sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, benerin dulu istri saya soleha, istri saya baik, istri saya magnet rezeki, suami saya baik, suami saya magnet rezeki. Dan bayangkan itu, duduk bareng-bareng, ketemu dengan Pak Nas gitu kan, bisa umroh, bisa haji bareng dengan suami gitu. Siapa yang nggak ingin ya kita bisa berangkat haji dengan pasangan kita masing-masing? Pasti suaminya mau kan, gitu, istrinya mau kan kalau kita ajak pergi berhaji bareng-bareng. Mau nggak ayah bunda pasangan kita ajak umroh dan haji bareng-bareng? Coba yang mau angkat tangannya. Ya, insya Allah mau semuanya ya. Kita yakin 100%, jangan turun 1%, 99% aja sudah enggak bisa gitu ya. Karena energi ajaib itu membutuhkan energi
bahagia yang paling tinggi. Dan tetap usahakan ya ayah bunda semuanya kita soleha ya, apapun yang terjadi nanti pada faktanya, pada realitinya, kita go keren aja dulu gitu. Dalam perjalanannya kan setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita pasti kena persoalan atau tumbukan, karena memang kita dibekali oleh Allah ketika kita hidup, kita harus menyelesaikan dulu tugas-tugas yang Allah berikan gitu, sampai nanti endingnya bagaimana yang Allah inginkan buat diri kita. Yang penting kita menuju proses itu supaya menjadi orang yang terbaik ya, menjadi orang yang selalu berusaha terbaik, terutama dalam mengamalkan jurus-jurus dari magnet rezeki itu. Oke. Teman-teman, pada malam hari ini ada satu amalan yang menggetarkan langit ya, dan ini amalan ini ya saya sampaikan sebagai kepanjangan dari Gurunda Ustadz Nasrullah ya, yang pernah menyampaikan dalam sebuah seminar beliau, dan ini kurang lebihnya nanti sangat bermanfaat sekali buat diri kita, terutama untuk membooster kita yang masih punya keinginan dan cita-cita untuk segera berangkat haji atau umrah ya. Apa itu magnet rezeki? Nah, jadi magnet ini bukan tentang kita harus mengejar-ngejar rezeki. Mindset kita selama ini rezeki adalah uang, dan ternyata rezeki itu bukan sekedar dari uang. Nah, keajaiban yang hari ini saya dapatkan luar biasa, dan itu bukan uang, itu adalah rezeki, dan itu adalah rezeki yang paling besar gitu ya. Setelah kemarin saya melalui tumbukan nih teman-teman ceritanya gitu. Memang kalau kita mau naik level ya, kalau kita mau mendapatkan sebuah keajaiban, cirinya itu adalah kita dapat bungkus permen ya, apapun itu gitu. Dan tentunya ketika mendapat bungkus permen atau sebuah tumbukan, kadang-kadang kita belum bisa langsung berucap wow keren gitu. Walaupun mulutnya sih bisa wow keren, tapi hatinya belum gitu. Tumbukan yang saya dapatkan dari pekan lalu gitu kan, luar biasa gitu. Dapat SK mutasi gitu kan, di tempat yang baru. Ternyata di tempat baru gitu, kondisinya ketidakmudahannya adalah di medan perjalanannya gitu kan. Di medan perjalanannya yang sangat-sangat keren dan indah. Jalannya belum beraspal dan kondisi bebatuan yang cukup lancip runcing gitu ya untuk dilalui motor gitu, dan kemudian banyak lubang di sana sini tuh. Nah, kondisi seperti itu sudah saya pernah alami waktu itu melihat lokasi di tempat tersebut, tapi saya tidak pernah terfikir sedikit pun untuk bisa bertugas di daerah itu gitu. Tapi saya hanya berpikir bahwa mudah-mudahan saya tidak bertugas di tempat ini gitu. Saat saya pernah 1 kali atau 2 kali ke tempat tersebut gitu. Nah, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya nggak mau gitu. Gitu. Seolah-olah saya melangitkan doa ke alam semesta ya, karena kata adalah doa ya, dan doa apa kata yang kita ucapkan itu di semesta tidak mengenal negasi. Artinya begini teman-teman, misalnya saya tidak mau sama kamu, tapi yang ditangkap pancaran kita yang ada di alam semesta ini, yang ditangkap oleh semesta adalah saya mau sama kamu ya. Ada orang yang sangat membenci seorang pasangan yang belum jadi suaminya gitu kan. Ada ya, benci banget sama orang itu, saya nggak mau jadi istri kamu. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi gitu? Allah malah memasangkan dia dengan orang yang ia benci tersebut. Makanya batas benci sama cinta kadang-kadang orang bilang itu sangat tipis. Ketika orang tua menasihati, kalau kamu nggak suka sama seorang pria atau seorang wanita manapun, jangan terang-terangan bilang kamu tidak suka, saya benci kamu. Nanti berbalik kepada diri kamu, malah orang itu jadi ngejar-ngejar kamu dan sangat-sangat kamu mencintai dia gitu kan. Pernah orang tua saya bilang seperti itu gitu. Nah, hal yang seperti itu ternyata benar ya. Dan Ustadz Nasrullah pun mengajarkan kepada kita bahwa dalam disiplin kata ya, kata yang kita ucapkan di alam semesta, apa yang kita pancarkan itu tidak mengenal kata negasi gitu ya. Misalnya seperti ini, semut itu kan kecil, gajah itu besar. Nah, tapi ketika di pelatihan SHMR, ketika bilang gajah itu dengan ukuran yang kecil, semut itu dengan ukuran yang besar, ternyata otak kita nggak nyambung gitu, nggak sinkron. Padahal semut itu ukurannya kecil, kenapa gajah dibilang kecil, semut dibilang besar gitu kan? Karena akhirnya kan jadi rancu gitu, pikirannya seperti itu. Nah, pikiran itu tidak mengenal kata negasi. Alam semesta itu tidak mengenal
kata negasi dari pikiran yang kita pancarkan. Kalau kita bilang saya tidak mau, ini tidak utuh, maka itu yang dikenal adalah kebalikannya. Ini utuh gitu, ini mau gitu. Nah seperti itu. Ketika saya waktu itu ya kembali dalam perjalanan kisah saya, ketika saya waktu itu memancarkan saya tidak mau di tempat itu, gitu, ternyata Allah mengabulkan. Gitu. Allah mengabulkan. Maka ketika saya mendapatkan surat keputusannya bahwa saya dimutasi ke tempat tersebut, yang pertama yang terjadi saya memperbanyak istighfar. Saya salah taubat di sana. Kenapa gitu? Bukan hal masalah jauhnya, kan kondisi medannya. Saya ada ketidaktepatan atas doa saya sendiri yang belum saya taubati saat itu. Maka hati-hatilah dengan pikiran teman-teman semuanya. Doa mulut, doa pikiran itu semuanya akan yang terpancar ke alam semesta itu akan dikabulkan oleh Allah gitu teman-teman. Ya. Jadi ketika saya pertama kecewa ditumbuk seperti itu, lalu saya ingat-ingat apa yang pernah saya lakukan dulu, ternyata ada vibrasi saya LOP pernah ke sana gitu kan. Akhirnya saya memohon ampun kehadiratnya Allah gitu kan. Akhirnya saya sudah ikhlas, sekarang saya sudah bahagia. Nah, kemudian teman-teman yang di tempat lama mereka nangis dan lain sebagainya gitu. Hari ini saya sampai harus disuruh pamitan sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda gitu. Wow, keren banget. Saya bilang kayak gini gitu tadi waktu pamitan. Ini saya harus pamitan berapa kali lagi gitu. Saya mau dipindah gitu. Saya tadi pagi udah pamitan sama anak-anak. Kemudian saya pamitan lagi sama bapak komite dan lain sebagainya. Kemudian saya diantar ke tempat yang baru, saya pamitan lagi. Terus ternyata saya diajak makan siang, saya disuruh pamitan lagi. Saya bilang kayak gini sama teman-teman. Sebenarnya yang belum rela melepaskan saya itu panjenengan gitu. Anda semua yang belum rela untuk melepaskan saya gitu. Tapi ya ini sebuah proses yang harus saya jalani dan saya menerima itu dengan rasa syukur dan rasa yang bahagia tanpa saya menyalahkan siapapun, dan saya sudah terima semua takdir Allah itu pasti baik. Ya, teman-teman semua juga harus seperti itu. Ketika mendapatkan sebuah tumbukan, gitu ya, ketika mendapatkan sebuah tumbukan, yang pertama teman-teman lakukan pasti teman-teman akan merasa kecewa. Mungkin ada rasa sakit hati di sana, mungkin ada perasaan menyalahkan orang lain di sana, gitu kan. Tetapi ketika teman-teman melihat atau mendapatkan bungkus permen itu, teman-teman harus mampu untuk melakukan refleksi, flashback. Apakah ini adalah perwujudan dari LOP atau kata yang pernah saya ucapkan dahulu? Boleh jadi demikian, gitu kan? Boleh jadi iya, suami saya kok belum selaras. Boleh jadi dulu seminggu yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya pernah marah ke dia dan mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada dia sehingga sampai sekarang dia belum selaras. Itu adalah perwujudan dari doa-doa saya gitu. Maka fokus yang teman-teman hadapi, fokus dari teman-teman semuanya ketika mendapatkan tumbukan atau persoalan, bukan mengejar-ngejar suami dan menarik dia supaya dia bisa selaras kepada kita, tapi yang kita tarik adalah rezeki milik kita sendiri dan kita bisa menjadi magnet untuk orang lain tanpa harus memaksa-maksa gitu. Menjadi magnet itu menarik gitu. Nah, menariknya itu bukan dalam artian mengejar, tetapi fokus pada pembersihan apa yang ada di dalam diri kita secara spiritualitasnya gitu. Membersihkan ranah rasa kita, menghilangkan setiap perisai-perisai rezeki yang pernah kita buat gitu kan. Dosa-dosa di masa lalu, pikiran-pikiran negatif yang pernah kita pancarkan gitu kan. Kita pernah suudzon dengan orang lain, kita pernah, saya nggak mau di sini, ternyata saya ditempatkan di situ gitu. Gitu. Nah, maka ini yang harus saya taubati gitu. Maka ini yang bisa memunculkan energi positif dari teman-teman semuanya agar bisa menjaga perasaan kita agar selalu tetap bahagia tanpa syarat gitu. Saya di tempat yang jauh, di tempat yang tidak bagus sekalipun, saya harus tetap bahagia karena saya mau keajaiban datang kepada diri saya. Begitu juga yang teman-teman hadapi, mau dipindah ke gunung sekalipun atau ke dasar laut sekalipun gitu misalnya gitu. Ya kan, teman-teman harus tetap bahagia.
Umpama teman-teman target ya, saya pingin seorang pengusaha nih gitu, saya pingin punya omset sebesar 100 juta per bulan, tetapi yang baru tercapai adalah 10 juta per bulan, ya enggak apa-apa, tetap saja bahagia, karena itu akan menjadi syarat masuknya keajaiban-keajaiban berikutnya. Walaupun melatih itu tidak mudah, tetap fokus untuk melatih diri kita masing-masing. Caranya bagaimana? Ya tetap untuk selalu berkomunitas gitu, jangan sampai lepas gitu. Dan keajaiban itu selalu bermula dari the power of niat. Ya, the power of intention bahasa Inggrisnya ya. Nah, niat ini adalah doa yang tidak pernah bisa kita ucapkan. Jadi seperti ini, bukan seperti niat kalau mau sholat ya, usolli fardo mahribi, beda gitu. Itu adalah niat yang bisa dilafazkan. Ketika teman-teman mau keajaiban uang yang banyak, atau teman-teman mau keajaiban pasang yang laras, ya, teman-teman tidak bisa bilang usolli fardo suamiku, kan tidak seperti itu. Saya niat ya untuk sholat suamiku, tidak gitu. Saya niat ya, niatnya cukup di dalam hati dengan ilmu LOP, dengan membatin aja cukup gitu. Membatinnya bagaimana? Dengan perasaan yang tulus ya. Perasaan yang tulus itu memberikan getaran yang kuat kepada semesta. Nah, tadi kayak Bunda Siti Romlah bagaimana gitu? Pernahkah Bunda Siti Romlah mendoakan suaminya? Oh ya, saya pasti sering mendoakan suami saya. Tapi getarannya bagaimana? Ya, kalau mendoakan suami dalam artian, ya Allah, suamiku kenapa seperti ini amat? Tapi diiringi dengan rasa yang seolah-olah mengeluh gitu. Itu LOP-nya belum cepat sampai. Ya mohon maaf ya, memang seperti itu keadaannya, faktanya ya. Tapi kalau teman-teman memancarkannya dengan rasa yang bahagia, nyaman lah, kemudian diiringi dengan TSL apa yang seperti Bunda Susan tadi sampaikan ya. Kan kita nggak tahu kapan suami akan berubah, kita juga nggak akan tahu kapan anak kita berubah gitu kan. Contohnya kayak Bunda Murti mendapat keajaiban suami tiba-tiba jatuh cinta banget gitu kan. Nah itu juga kan tidak bisa kita tentukan sendiri kapan waktunya. Mungkin kita sudah LOP selama 1 tahun, ternyata baru berubah gitu kan. Mungkin kita LOP ada yang 2 tahun. Nah itu tergantung ternyata dari pancaran yang kita miliki sendiri ke alam semesta gitu. Nah kalau pancaran yang mau getarannya kuat dan suami tiba-tiba memang benar-benar bisa berubah gitu kan, itu berarti ya LOP yang diiringi dengan rasa membatin bahagia benar, bukan pura-pura bahagia lagi gitu. Seolah-olah benar-benar suami itu sudah belajar MR gitu kan, pasangan kita, istri kita sudah belajar MR, diajak umrah bareng gitu, seolah-olah demikian. Tapi jangan terlalu diikat kuat dalam kuantum, dalam artian tidak dilepaskan gitu ya. Yang namanya LOP itu ditarik kayak main layang-layang, ditarik diulur, tapi dijaga supaya jangan sampai putus gitu ya. Waktu kecil pernah main layang-layang gitu ya, tarik ulur, panjangin lagi benangnya, tarik lagi, seperti itu Bunda. Jangan benar-benar dilepaskan sampai kita lupa kita pernah LOP itu. Tapi ketika kita sudah meng-LOP-kan bahwa suamiku baik, istriku baik gitu, kita rasakan dengan bahagia getarannya supaya bisa sampai ke alam semesta. Kemudian kita wujudkan ya, kita wujudkan itu di kuantum, benar-benar seolah itu sudah terwujud bahwa pasangan kita sudah benar-benar selaras gitu. Setelah itu kita jalani dunia nyata. Dan melepaskan itu ya udah, begitu kita melek kita melek melihat dunia luar, oh faktanya suami masih ada di luar main HP gitu kan, istri sedang ngurusin apa arisan atau apalah gitu kan. Oke, melihat mereka kita senyum aja gitu. Jadi benar-benar kayak memberikan sending love-nya itu secara langsung seperti itu, dalam kuantumnya seperti itu. Dan teman-teman ketika melihat suaminya masih belum selaras atau mengeluarkan perkataan yang kurang baik, yang kurang nyaman buat diri kita, terima aja dulu. Kemudian teman-teman kalau bisa ya fokus masuk ke kelas ruang terapi syukur dan sadar nafas gitu, masuk ke situ. Nah, dibuangnya di situ. Ketika teman-teman menghadapi suami yang ternyata masih berkata-kata kurang baik, kita tetap happy gitu kan. Membuangnya di sana. Kita sudah punya saluran untuk membuang energi yang kurang positif yang kita miliki. Dan energi yang kurang positif yang kita miliki itu memang harus senantiasa dibuang, teman-teman.
Kalau bertumpuk-tumpuk tentu saja itu akan menjadi perisai buat diri kita gitu. Nah, kalau teman-teman mau menyadari ini, kita melihat apa yang ada di dalam hati kita gitu. Dan kita akan bisa melakukan sebuah proses ya, diawali dengan niatan yang tulus gitu kepada suami, karena sesungguhnya ya, Rasulullah pernah bersabda innamal amalu bi niat, sesungguhnya amal itu tergantung dari setiap niatnya. Walau belum berhasil gitu kan, belum berhasil nih, saya sudah niat bun, saya sudah doakan bun suami saya, tapi dia belum berubah juga, bagaimana? Setidaknya Allah sudah mencatat satu amalan kebaikan dan satu pahala buat kita yang berawal dari niat tersebut gitu. Ya kan teman-teman, kita sudah dicatat, dan ketika prakteknya itu berhasil, teman-teman bisa memiliki getaran yang tulus kuat ke semesta untuk menarik suaminya menjadi orang yang berenergi magnet rezeki, maka nilai pahalanya akan menjadi beratus kali lipat. Yang kalau perkara pahala sebenarnya ya teman-teman, serahkan kepada Allah, karena ini ranahnya Allah. Kita jangan menghitung-hitung kebaikan kita sendiri. Saya udah pernah ngapain baik kok, saya udah pernah baik sama kamu gitu kan, kamu nggak kerja, aku yang nafkain gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jangan mengucapkan kebaikan kita sendiri di hadapan orang lain walaupun kita yang melakukan kebaikan itu. Kenapa? Nanti kita bisa jatuh sombong gitu teman-teman ya, jatuh ria, apalagi kepada pasangan kita ya. Buat teman-teman yang mungkin pasangannya ya memiliki pekerjaan tapi untuk penghasilan ternyata lebih tinggi dari istrinya, atau dari istri kerja, suami kerja, suaminya yang dapat lebih tinggi gitu kan, itu nggak apa-apa. Memang kewajiban penafkahan itu memang di pundak suami, tapi istri yang bekerja itu juga tidak salah asal sudah mendapatkan kesepakatan dan ridho dari suami. Dan ketika istri itu mendapatkan sumber penghasilan yang lebih dari suami gitu kan, istri nggak boleh sombong. Kalaupun mau memberikan pendapatan kita untuk penafkahan keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, berarti itu jatuhnya sedekah gitu ya, jatuhnya sedekah, karena kita nggak wajib, meskipun kewajiban itu ada di pundak suami. Lalu bagaimana ya solusinya kalau yang seperti itu, pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami? Maka bunda-bunda semuanya harus perbanyak rasa syukur. Di situ tanda ya, bunda-bunda semua sudah menjadi magnet untuk uang karena pendapatan bunda-bunda lebih tinggi daripada suami. Maka perbanyak bersyukur, dan kalau kita perbanyak bersyukur, otomatis kita tidak akan muncul rasa sombong. Walau bagaimanapun, kan? Walau bagaimanapun pendapatan kita yang lebih dari suami itu juga atas kehendaknya Allah. Suami juga mendapatkan penghasilan yang seperti itu juga atas kehendaknya Allah, gitu kan? Asal suami masih memberikan penghasilan buat diri kita, memberikan penafkahan buat diri kita, it's okay, kita jalan bareng-bareng gitu kan. Dan kita kolaborasi mencukupi untuk kebutuhan keluarga bareng-bareng, dan bunda tidak boleh ada satu kata pun mengeluh kepada suami dalam artian kamu kan nggak bisa beliin aku ini, kamu kan nggak bisa, aku beli sendiri. Jangan sampai yang demikian gitu ya, karena rata-rata perempuan-perempuan yang sudah belajar ilmu magnet rezeki otomatis rezekinya lebih banyak daripada suami. Coba bunda-bunda rasakan itu, entah itu dikasih oleh anaknya, entah itu bunda-bunda mendapatkan rezeki dari banyak omsetnya ya, silahkan nanti rasakan sendiri, tapi jangan sedikit pun merendahkan pasangan kita, karena itu sudah terjadi atas kehendaknya Allah. Nah, ini ada sebuah kisah ya, yang terjadi di masanya Rasulullah. Seorang yang bernama Al-Muwaffaq ya, beliau ini dari Damaskus, Syria ya. Damaskus itu di Syria negaranya. Sekarang masih ada ya negara Syria, Suriah ya, kalau sekarang. Nah, Al-Muwaffaq ini dia adalah seorang penjual atau tukang sol sepatu gitu, tukang semir sepatu gampangnya kalau era sekarang seperti itu. Beliau ini punya niat untuk mengumpulkan penghasilannya agar bisa segera pergi haji. Ya, kemarin kan kita masih di bulan Zulhijjah ya teman-teman semuanya. Jadi kisah ini sangat relevan sekali karena masih di bulan Zulhijjah dan para jamaah haji juga belum sampai ke tanah air beberapa gitu. Nah,
suatu hari ketika si al-muwafaq ini mau pergi untuk memfinalisasi syaratnya berangkat haji, tiba-tiba dia melihat tetangganya membawa bangkai, gitu, bangkai hewan. Kemudian ketika melihat membawa bangkai hewan, ya al-muwafaq ini penasaran, itu kan bangkai hewan udah dikerubungi lalat, gitu kan, kok dibawa-bawa ya sama si ibu itu, gitu. Nah, dia mengikuti dari belakang. Setelah diikuti dari belakang sama si al-muwafaq ini, kemudian melihat ibunya itu mau masuk rumah, tapi karena saking penasarannya, terus si al-muwafaq ini menghampiri tetangganya itu, maaf bu, sebentar bu, gitu. Sebentar bu, ibu bawa-bawa bangkai hewan ke dalam rumah ini membuat apa ya, gitu. Lalu apa jawaban si ibu ini? Si ibu ini jawab, ini mau saya masak. Hah, dimasak? Itu bangkai bu, itu haram bu. Allah tidak boleh kita memperbolehkan kita, Allah tidak mengizinkan kita memakan bangkai yang hewan yang tidak disembelih, apalagi itu ada bangkai yang tiba-tiba hewannya sudah mati. Barangkali itu bangkai hewan yang ada penyakitnya bu, kenapa mau dimasak, gitu. Si ibu jawab gini, ini memang diharamkan oleh Allah, tapi ini halal untuk kami. Kok bisa begitu? Ketika kami tidak bisa makan, Allah juga pernah bersabda, makanlah apa yang ada. Jadi kalau makan, Rasulullah juga pernah bilang, kalau tidak menemukan makanan apapun, kalian memakan apa yang ada, termasuk tumbuh-tumbuhan yang barangkali tumbuh-tumbuhan itu diharamkan oleh Allah. Jadi bangkai hewan ini halal buat kami. Nangis al-muwafaqnya, gitu. Al-muwafaqnya nangis, gitu. Dia tersentuh, ya. Saya punya uang buat berangkat haji, tapi tetangga saya kelaparan, gitu. Kenapa saya kok tega membiarkan tetangga saya kelaparan, sedangkan Allah memberikan kecukupan uang di tangan saya untuk berangkat haji. Nah, ketika al-muwafaq ini nangis, gitu kan, kemudian dia mengeluarkan uang untuk sedekah kepada si ibunya ini. Bu, buang bangkainya, bu, tolong buang bangkainya, jangan makan bangkainya. Saya khawatir di situ ada penyakit yang akan kau suapkan kepada anak-anak. Tolong buang bangkainya, beli daging yang bagus, beli makanan apa saja yang kamu butuhkan bu. Saya ada uang, saya serahkan uang ini untuk kamu. Ibunya kaget, gitu. Si ibunya ini kaget. Loh, bukankah ini, ya saya tahu kamu tetangga aku, bukankah ini uang kamu sudah persiapkan untuk dirimu berangkat haji? Nggak masalah, berangkat haji bisa tahun depan, bisa kapan-kapan lagi. Yang terpenting saat ini ibu bisa makan bersama dengan anak-anak ibu. Saya tidak mengizinkan ibu kelaparan dan saya tidak mengizinkan ibu makan daging bangkai, gitu. Hasilnya apa? Amalan ini menggetarkan langit, kata. Dan sedekahnya al-muwafaq menggetarkan langit. Dan diceritakan oleh Rasulullah bahwa ada satu orang yang tidak berangkat haji, tapi hajinya ini diterima, dan dia menjadi penyebab 6.000 orang di Damaskus, ya, hajinya diterima oleh Allah. Kalau tidak ada si al-muwafaq ini, satu negara itu yang pergi haji tidak akan diterima pahalanya oleh Allah. Kok bisa, gitu? Kok bisa? Di sisi sebenarnya, inilah keajaiban yang Allah berikan kepada al-muwafaq. Ketika mendapatkan kabar gembira itu, al-muwafaq tentunya senang, gitu. Benarkah haji saya diterima meskipun saya tidak berangkat haji, gitu? Ya, haji kamu diterima oleh Allah, dan jadi asbab 6.000 orang yang lain diterima amalan ibadah hajinya karena ketulusan kamu yang benar-benar menggetarkan langit. Jadi teman-teman, yang berangkat haji itu belum tentu amalannya bisa diterima oleh Allah, karena setiap berangkat haji itu malaikat di sebuah hadis qudsinya selalu mencari-cari orang-orang yang benar-benar niatnya tulus untuk berangkat beribadah haji. Nah, saat itu, gitu, saat Rasulullah menceritakan itu, gitu, si malaikat ini berkata, berapa jumlah jemaah haji tahun ini, gitu. Wah, jumlahnya ini ada ratusan ribu orang.
Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, katanya berapa yang harus diterima amalan ibadah hajinya? 6.000 saja, termasuk al-muwafaq. Nah, maka ini teman-teman. Jadi yang berangkat ke Mekah itu belum tentu diterima amalan ibadah hajinya dengan rukun ibadah haji gitu kan. Mereka sudah menyempurnakan rukun iman, ya, rukun Islam yang kelima, itu rukun Islam yang kelima, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Karena sebab kita masuk ke dalam surga itu ya, bukan karena banyaknya pahala atau banyaknya ibadah yang kita lakukan. Teman-teman, ada yang beribadah gitu ya, dikisahkan oleh Rasulullah, banyak sekali yang beribadah, seorang kiai misalnya atau seorang syekh misalnya pas yang hidup di zaman Rasulullah, mereka sholat, mereka ngaji, mereka zikir gitu, tapi ibadahnya ada yang tidak diterima Allah dan wafatnya su'ul khotimah. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya masuk surga itu, tiket masuk surga itu bukan dilihat dari seberapa banyak amalan ibadah yang kita lakukan, tetapi semuanya atas kehendaknya Allah, atas rahmatnya Allah. Gitu. Rasulullah sekalipun gitu, Rasulullah sekalipun yang sudah dijamin masuk surga itu bukan atas jumlah ibadahnya Rasulullah yang dikalkulasi oleh Allah, itu tidak, tapi Allah yang sudah menetapkan beliau masuk surga. Lah kita ini siapa teman-teman? Kita manusia biasa. Apakah ada jaminan buat diri kita langsung masuk surga itu tanpa ibadah atau tanpa apapun? Maka itu harus kita lakukan amalan-amalan yang terbaik yang kita bisa. Teman-teman, amalan LOP-nya apa? Digetarkannya macam apa gitu. Maka teman-teman harus melakukan itu. Nah, kalau teman-teman ada niatan pergi berhaji supaya hajinya bisa diterima Allah, maka sebelum menginjakkan kaki kita ke tanah suci ya, teman-teman harus mengawali dengan niat yang tulus, LOP yang benar-benar tulus, yang bisa menggetarkan langit. Nah, mengapa langit sampai tergetar dengan amalannya si al-muwafaq ini? Karena dia ikhlas total, melepaskan keinginan pribadi demi memenuhi kebutuhan orang lain. Begitu juga ketika teman-teman melakukan sedekah MR, sedekah masuk ke ruangan ini, walaupun untuk belajar diri kita sendiri, bisa diniatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, ya kan? Kalau ada LOP itu kan keluarga kita nanti kalau mendapat keajaibannya juga yang senang juga siapa? Orang-orang di sekeliling kita kan gitu ya. Maka amalan dari al-muwafaq ini bisa menggetarkan langit ya, karena ikhlas total, benar-benar rela melepaskan uang yang dia miliki untuk kebahagiaan orang lain, dan dia melepaskannya dengan penuh kasih sayang, sehingga dia memancarkan energi kasih sayang yang murni, bukan hanya untuk tetangganya, tetapi dia bisa sending love untuk seluruh jamaah haji yang ada di Damaskus saat itu yang berjumlah 6.000 orang. Luar biasa gitu lah. Lalu apakah kita bisa demikian? Tentu teman-teman semua dari kita bisa memiliki kemampuan untuk sending love yang sama ya. Teman-teman bisa mengajak orang kok masuk ke RFF LOP sebenarnya kalau teman-teman mau, dengan cinta kasih yang teman-teman berikan gitu ya. Jadi jangan saya nggak bisa, saya nggak mampu, maka itu doanya yang akan dikabulkan oleh Allah. Saya bukan tipe orang yang bisa ngomong bunda, maka doanya itu yang dikabulkan oleh Allah itu. Maka mulailah hari ini memiliki untuk keberanian gitu, keberanian untuk berubah, keberanian untuk bergerak, keberanian untuk saya bisa melakukan itu. Saya yakin 100% pasangan saya bisa berubah dan bisa menjadi seorang MR, bisa selaras. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah, inilah kasih sayang yang dipancarkan oleh teman-teman magnet rezeki gitu. Maka jadilah pribadi magnet rezeki yang sungguh-sungguh gitu. Nah, ketika al-muwafaq dia mengikhlaskan hartanya untuk orang lain, respon langit
Allah menggerakkan malaikat untuk mendoakan hamba yang mendulukan makhluknya. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Muwaffaq, teman-teman. Kita bisa menjadi Al-Muwaffaq itu, termasuk gurunda kita Ustadz Nasrullah. Nah, rahasia rezeki dan miracle itu apa? Lihat gurunda kita Ustadz Nasrullah, bagaimana beliau bisa lunas amanah 21 miliar. Dan banyak praktisi atau CTMR atau orang yang benar-benar mengamalkan jurus-jurus dari magnet rezeki mengalami keajaiban lunas hutang miliaran rupiah atau sembuh dari sakitnya yang kurang sehat atau sakit yang parah, misalnya sakit kanker gitu kan. Itu hanya dengan menjadi seorang pribadi magnet rezeki, dengan mengamalkan satu amal yang tulus, benar-benar tulus gitu. Nah, bagaimana teman-teman melihat sekarang Ustadz Nasrullah bisa mengajak jutaan orang? Ya, itu dimulai dari energi, membenahi dari energi yang beliau miliki. Nah, kalau teman-teman mau lunas amanahnya, kalau teman-teman mau naik haji, kalau teman-teman mau pasangannya bisa selaras, ayo kita getarkan dengan tulus gitu. Nanti pada saat riadah teman-teman sama LOP gitu, bagaimana cara membayangkan suami kita dengan rasa yang bahagia gitu. Maka ketika kita ingin dipanggil ke tanah suci oleh Allah, jangan bertanya lagi di dalam hati kita, saya bisa nggak ya pergi berhaji, bagaimana cara membayarnya, kalau saya nabung pakai dinar, dan kalau saya nabung pakai dinar, berapa lama saya bisa melunasi ongkos naik haji itu. Nah, tapi bertanyalah dalam diri kita sendiri, apakah saya pantas naik haji? Apakah perisai-perisai rezeki saya masih ada? Apakah saya sudah memuliakan keluarga saya? Apakah saya sudah turun garis kebenaran saya? Gitu kan? Nah, sebenarnya banyak pintu-pintu Allah yang bisa menggratiskan kita untuk berangkat umrah atau berangkat haji secara gratis dengan jalan yang tidak disangka-sangka, asal kita mau menggetarkan langit dengan amalan-amalan yang tersembunyi. Apa itu amalannya? Fokus pada niat. Yang kedua, perbanyak sholawat. Yang ketiga, cari keridhaan. Ya, keridhaannya siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita mencari keridhaan orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang triangle miracle, suami, anak, orang tua kita, mertua kita, gitu kan. Cari keridhaan mereka. Insya Allah kita bisa berangkat haji bareng-bareng. Teman-teman mau kan ya berangkat haji pakai travel Mihrab Kolbi? Perdana kemarin ya memberangkatkan travel Mihrab Kolbi di bawah naungan magnet rezeki gitu. Ya, insya Allah kita semuanya bisa, teman-teman. Fokus pada niat, perbanyak selawat dan cari pada keridhaan orang lain. Kemudian apa itu? Wealth shine. Nah, ini adalah teknik untuk membersihkan kerang gigi atau teknik membersihkan perisai rezeki yang menghalangi datangnya rezeki. Yang harus kita lakukan apa? Sholat taubat, teman-teman. Jadi ini bukan sekedar amalan untuk praktek LOP saja, ya, tapi teman-teman untuk bisa mengakui kesalahan apa yang ada di dalam diri teman-teman semua. Jadi kalau saya menemukan kesalahan saya salah taubat, ya Allah, memang saya yang salah. Saya nggak nyalahin siapa-siapa. Saya nggak menyalahkan orang yang kemudian misalnya mau saya di sini, mau saya di sana, gitu kan. Nggak apa-apa. It's okay now. I'm fine, gitu kan. Maka kita mengakuinya dengan salat taubat dan memohon ampun kepada Allah. Apapun bungkus permen yang kita hadapi saat ini, ada peran kesalahan kita di masa lalu yang membuat Allah tidak ridho. Ingat-ingat ini, teman. Setiap kali kita mendapatkan bungkus permen, ada peran ketidaktepatan kita di masa lalu yang membuat Allah tidak ridho, sehingga kita mendapatkan bungkus permen itu. Tapi yang perlu diingat lagi, ketika ada bungkus permen, artinya ketika Allah saat itu tidak ridho dengan tindakan kita di masa lalu, tapi Allah ridho kepada kita untuk memperbaikinya agar masa depan kita lebih baik lagi, agar mendapatkan keajaiban, gitu, teman-teman. Nah, jadi ini yang harus kita jadikan pedoman ketika mendapat paradox of candy, gitu. Nah, lalu ketika kita mendapatkan bungkus permen itu, yang harus kita lakukan semuanya berikutnya adalah sedekah brutal, teman-teman. Memberi
pada orang lain di saat yang tidak mudah dengan niat karena Allah semata. Ketika teman-teman ada rasa tumbukan tidak nyaman, keluarkan uang teman-teman. Sekalipun tumbukannya adalah lunas amanah. Saya kan masih belum lunas amanahnya Bunda. Kenapa saya harus sedekah? Loh, justru itu buat mancing keajaiban. Kalau teman-teman dapat tumbukan tapi tidak mau sedekah, nanti keajaibannya tidak terbuka, gitu. Ya, keajaibannya tidak akan terbuka karena simbol dari sedekah adalah membuka tangan dari atas ke bawah, gitu. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Bahagia tanpa syarat. Ya, bahagia tanpa syarat itu memaksakan diri untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Saat teman-teman tidak mudah secara finansial, tapi teman-teman masih bisa makan, teman-teman masih bisa bernafas, badan teman-teman sehat, artinya ada hal yang masih bisa kita syukuri di sana. Alhamdulillah saya bersyukur badan saya sehat ya Allah, meskipun ada amanah 100 juta yang belum lunas. Alhamdulillah saya bersyukur ya Allah bisa makan hari ini meski ada amanah 50 juta yang belum lunas. Amanahku segera lunas ya Allah, jadikan aku hamba yang senantiasa bersyukur. Gitu teman-teman ya. Ketika teman-teman menerima tumbukan itu dengan lapang dada, langsung jadinya cuan loh benar-benar. Ini saya langsung dapat entah itu rezeki yang tidak sangka-sangka. Ada yang order, ada yang tiba-tiba memberi barang sesuatu, ada yang memberi apa gitu kan. Nah ini yang harus kita syukuri agar menjadi kenikmatan batu loncatan berikutnya. Kalau tumbukannya kok bertubi-tubi, artinya teman-teman akan segera ajaibnya itu langsung melesak wus gitu. Kalau kita mau refleksi flashback dulu ketidaktepatan kita di masa lalu apa, kita taubati karena ada tumbukan di sana, kita syukuri adanya tumbukan, lalu lapanglah hati dengan bahagia, dengan pikiran yang positifnya 100%, kata-kata baiknya juga harus 100%. Nggak boleh ngomong kenapa begini, kenapa begitu, tapi ubahlah menjadi cara pandang bagaimana saya bisa mengelola tumbukan ini menjadi energi positif dan saya segera ajaib. Suaminya belum selaras nih, maka yang harus saya lakukan adalah pikiran saya positif thinking kepada Allah dulu. Saya jaga kata-kata baik saya bahwa suami saya baik, anak saya baik, dan anak buah saya baik, semuanya selaras, semuanya welcome sama saya, semuanya tertawa bahagia bersama saya. Insya Allah resultnya dan hasil akhirnya rezeki akan datang. Rezeki yang akan datang apa dulu nih? Misalnya mungkin wujudnya masih semangkok mie ayam atau semangkok bakso, atau mungkin teman-teman ada yang ngasih berkat gitu kan. Syukur itu dulu. Kemudian berikutnya ada yang datang nganterin uang. Ini uang apa? Halal. Insya Allah Bun, berkah buat Bunda. Alhamdulillah. Bener nih buat saya? Iya. Alhamdulillah. Gitu. Berikutnya ada apa lagi? Ada yang order terus, ordernya ada terus lancar. Itulah teman-teman. Gitu. Jadi ini menjadi tata kelola orang yang belajar ilmu MR. Jadi apa yang kita proyeksikan ke dunia melalui kata-kata dan pikiran kita, itulah yang akan kembali kepada diri kita. Gitu. Jadi amalannya apa? Nah, tadi kan sudah fokus ya, niat dulu, ya memuliakan orang tua, tahajudnya yang sembunyi-sembunyi, meminta di saat dunia tergelap, menolong tanpa diketahui oleh orang lain seperti Al-Muwafaq ini. Dia tidak membantu orang lain dengan dipublikasikan. Saya membantu tetangga saya nih habis yang kemarin mau makan bangkai, enggak gitu. Al-Muwafaq ini melakukan amalan yang sembunyi-sembunyi tanpa sosial media gitu, ibaratnya kayak gitu, tanpa sosial media yang harus digembar-gemborkan kepada orang lain gitu teman-teman. Maka yang harus teman-teman jaga adalah pikiran kita, ucapan kita kepada orang lain, dan bagaimana tata kelola ibadah kita yang selama ini kita langitkan kepada Allah. Kalau teman-teman melangitkan misalnya ya LOP 5 panca indera, sensasi panca indera, Bunda Susan sudah menjelaskan sedemikian detailnya, tapi teman-teman kepleset 1% aja. Nah, di ranah rasa
memikirkan kok nggak dapat ini udah 5 panca indera tadi 5 panca indera udah, tapi kok seminggu kemudian belum dapat. Atau teman-teman pakai yang jaring-jaring itu ya, 10 langkah ya untuk menarik pelanggan gitu. Atau teman-teman pakai uang yang edukasi uang bibit gitu kan. Uang bibit, saya udah nyimpan uang bibit di dalam dompet ini seperti apa yang sudah diajarkan Bunda Susan. Kok rezeki saya belum nambah juga? Bagaimana teman-teman menggetarkan itu, secara tulus apa secara modus gitu. Hati-hati dalam berpikir, bertindak, bertutur kata, berperilaku. 1% kepleset, turun semuanya. Ya, tapi kalau teman-teman yakin 100%, naik terus. Gitu ya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman memiliki sebuah amalan kepada orang lain, maka lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan tulus. Nah, rezeki itu sudah ada jatahnya, sudah tetap. Tugas kita bukan mengejarnya sampai lelah, tetapi menjadi magnet yang pantas untuk menariknya. Ya, ini pesan dari gurunda kita, Ustadz Nasrullah. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga kita semuanya menjadi magnet rezeki yang berkah. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan nanti setelah teman-teman akan kita bersiap-siap untuk melakukan riyadhah. Alhamdulillah jam 9 kurang sedikit supaya nanti riyadhahnya juga tidak terlampau malam ya, selesainya tidak terlampau malam. Teman-teman bisa beristirahat untuk menyesuaikan kegiatan teman-teman esok pagi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan tadi mengenai inspirasi yang didapat dari Al-Muwafaq tentang amalan yang menggetarkan langit, silakan dicatat buat refleksi kita bersama supaya nanti kita bisa mewujudkan LOP kita ya. Ingat, kalau ada tumpukan tetap bahagia, tetap diterima, tetap bersyukur, seperti itu ya. Silakan Bunda Susan untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Bunda. Kita akan melakukan riyadhah al-waqiah pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah, mari bersama-sama untuk kita lanjutkan ya. Terima kasih, materinya dahsyat luar biasa. Bismillah, memberikan ada banyak ya pencerahan untuk sahabat ya, dan juga sekarang untuk kita dorong lebih dalam ya materi yang tadi udah diterima. Dengan apa? Dengan kita baca ada kalamullah yang di buku ini, kita baca dengan sungguh-sungguh tapi dengan rileks, santai gitu ya, santai, menyenangkan, jangan ada yang terpaksa. Nah, mungkin di awal-awal terpaksa tidak apa-apa. Harapannya nanti biar dalam pura-pura bahagia tadi akhirnya munculnya benar-benar bahagia gitu kan. Diawali dengan seperti dipaksa, tapi lama-lama menikmati. Dulu juga awalnya saya seperti dipaksa, malah dipaksanya mengerikan oleh keadaan yang sejatinya adalah dipaksa oleh Allah. Nah, jangan sampai ya teman-teman dipaksa oleh Allah, maka paksa diri sendiri gitu ya. Dengan melakukan riyadhah ini kita mau meminum atau mengunyah gitu ya, kayak mengunyah formula baiknya, yaitu dengan masuk ke gua keajaiban kita akan hening sejenak ya, terima seluruh persoalan yang terjadi sekarang ini. Jangan ada penolakan ya, jangan ada tidak tepat prasangka, semuanya sudah terbaik dari Allah. Ya, silakan yang mau ambil air wudhu ya boleh. Nah, kemudian sekarang ini hadirkan, tidak nyaman itu ada di permukaan dada teman-teman ya, hadirkan ada di sini, kemudian nanti seperti ada dikomunikasikan, duduknya tegak seperti ini ya, ala yoga gitu kan. Kemudian tarik nafas, membacanya dan dilepaskan perlahan-lahan sampai wakof ya, sampai berhenti, nanti ambil lagi sambil membaca lagi. Nah, itu proses tahadus nafas ya, kita berlatih untuk mengendalikan diri kita melalui nafas. Nanti akan mudah sekali diri kita mengendalikan situasi ya, mengendalikan diri kita juga di situasi yang mungkin tidak nyaman pada keseharian kita. Dan kalaupun sudah terjadi nyaman ya, teman-teman nanti akan bisa merasakan ya kesyukuran ya, atau keberlimpahan yang berlimpah ruah ya, kemudian kebahagiaan, keajaiban yang berdatangan. Bismillah, diawali dengan kita mau ya memproses ya, mencipta kita di sini, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian fadilahnya luar biasa saat kita mau berjamaah seperti ini, perolehannya adalah berlipat-lipat. Kalau kita sendirian
mungkin tidak tahan sampai dengan ada sekitar 40 menit gitu ya, tidak tahan gitu kan, seperti inginnya menyudahi aja. Tapi kalau berjamaah seperti ini terasa nikmat, kemudian seperti menjadikan ada obat tersendiri setelah selesai ya dari membaca, kemudian rasanya nyaman, plong, damai, sejuk. Nah, lanjut kembali teman-teman esok harinya selanjutnya sampai kita bertemu kembali berlatih, itu jaga makomnya di bahagia tanpa syarat ya, kemudian dalam kendali diri yang lebih maksimal kembali, tapi sampai menyenangkan, senyum 227 selalu dijaga ya. Jangan sampai ada keras hati, keras kepala yang di tubuh kita itu muncul ya. Maka pada saat tarikan nafas itu ada proses mencipta di dalam. Nah, pada waktu keluarnya nafas ya, ingat ya teman-teman, energi itu tidak bisa dimusnahkan, dia berpindah bentuk menjadi apa? Kalau yang dimasukkan adalah di sana ada data-data tidak baik, tekanan-tekanan pada diri, keluarnya ya, tekanan pada diri itu kayak keras kepala, keras hati gitu kan, itu kan tekanan gitu kan, tidak bisa melunak. Nah, maka keluarnya nafas ini nanti dia merubah energi yang gugur tadi menjadi apa? Satu penyakit, teman-teman. Jadi energi emosi itu ya memadatnya menjadi apa? Penyakit. Satu, ketahuan penyakit. Kedua, memadatnya menjadi apa? Ini masih kuantum juga ya, persoalan keluarga misalnya, gitu kan. Tapi pada waktu lempar-lemparan piring gitu ya, kan udah bentuk fisik gitu, ya kan, menjadi bentuk fisik gitu. Nah, kemudian wajah yang tak menyenangkan, mungkin ketakut-takut dan lain-lain, udah bentuk fisik juga ya. Apalagi kemudian muncul ada ketidakmudahan di bisnis, tidak mudahnya ada di finansial, banyaknya hutang atau cicilan, banyaknya pinjaman. Nah, itu wujud dari emosi ya, kemudian keinginan dan ego yang tidak dirilis, kemudian keluar ya melalui nafas, membentuk nasib yang tidak baik, layarnya tidak baik. Maka sekarang ini teman-teman, saatnya kita merubah layar kita yang tadinya belum baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi makin baik. Di situ kita di awalnya ada doa, ya Allahu ya muqawwilal ahwala bil ahwalana ahsanil hal. Ya Allah, jadikanlah ya, yang sudah baik menjadi baik, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi makin baik kembali. Artinya yang belum ajaib menjadi ajaib ya, kemudian yang sudah ajaib makin didatangkan kembali keajaiban berikutnya.